Di sini saya akan membahas sedikit tentang sastra kontemporer. Sekilas mengenai karya sastra kontemporer. Awal kemunculan sastra kontemporer sempat mengobrak-abrik sastra konvensional. Sastra kontemporer muncul sebagai reaksi terhadap sastra konvensional yang telah lama beku dan tidak kreatif lagi. Sastra kontemporer menyentuh pada semua lapisan jenis karya sastra seperti puisi, cerpen, dan novel. Menurut KBBI, sastra kontemporer yaitu sastra yang hidup pada masa kini atau sastra yang hidup dalam waktu yang sama, serta sastra yang berusaha bergerak mendahului keadaan zamannya. Sastra kontemporer merupakan karya sastra yang muncul sekitar tahun 70-an, bersifat eksperimental dan memiliki sifat-sifat yang menyimpang dari konvensi-konvensi sastra yang berlaku biasa atau umum. Sastra kontemporer muncul sebagai reaksi terhadap sastra konvensional yang sudah beku dan tidak kreatif lagi. Sastra kontemporer merambah pada seluruh jenis karya sastra seperti novel, puisi, dan drama. Macam-macam karya sastra kontemporer, yaitu yang pertama ada puisi kontemporer. Puisi kontemporer dapat dikatakan puisi yang seringkali memakai kata yang kurang memperhatikan santun bahasa, seperti memakai kata-kata yang kasar. Kemudian yang kedua ada cerpen kontemporer, yaitu cerpen yang struktur ceritanya menyimpang atau bertentangan dengan konvensi yang ada. Kemudian yang ketiga ada novel kontemporer. Novel kontemporer muncul karena dilatar belakangi oleh adanya suatu pergeseran nilai-nilai kehidupan. Kemudian ada ciri-ciri puisi kontemporer, yaitu yang pertama, puisi yang sama sekali menolak kata sebagai media ekspresinya. Yang kedua, puisi yang bertumpu pada simbol non-kata dan menampilkan kata seminimal mungkin sebagai intinya. Kemudian yang ketiga, puisi yang bebas memasukkan unsur-unsur bahasa asing atau bahasa daerah. Ciri-ciri cerpen kontemporer, yaitu yang pertama, berciri anti logika, berarti cerita yang disajikan dengan cara tidak lazim dan berbeda dengan cerpen konvensional. Yang kedua, mengabaikan plot atau alur cerita. Kemudian yang ketiga, bercirikan serba aneh karena berbagai karakteristiknya seperti alur dan peristiwa bersifat tidak jelas, tidak menentu, dan tidak logis. Kemudian yang terakhir, berciri anti tokoh, yang berarti perihal tokohnya jelas atau tidak jelas tidak masalah. Kemudian yang terakhir ada ciri-ciri novel kontemporer, yaitu yang pertama bersifat anti tokoh dan anti alur. Kemudian yang kedua bersuasana misteri atau gaib. Kemudian yang ketiga cenderung mengungkapkan transendental sufistik. Kemudian yang terakhir cenderung kembali ke tradisi lama atau warna lokal. Mungkin demikian itu tadi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan teman-teman semuanya. Sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.